So, Fix, why do I like English? Because I want to make international friendship. Hi again, here is Miss Vida, and today I'd like to tell you about my experience through English Part 2. Jadi aku bakal kasih tahu kamu pengalaman aku selama belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir bahasa Inggris itu nggak bakalan susah kalau kita tahu cara ataupun trik supaya bisa ngomong secara lugas. Jadi, based on my experiences, I've got some ways how to improve your pronunciation, how to improve your speaking skills, or even how to increase more your vocabulary. Well, there are 4 foundations in English based on my research. I don't know if you do the same things too. The first is listening, the second is speaking, the third is reading, and the last is writing. Jadi yang 4 ini aku usahakan supaya goal satu persatu. Yang pertama, if you don't have any basics in English, okay? Jadi kalau kamu nggak punya basic sama sekali dalam bahasa Inggris, don't worry, it's not your fault. Kamu bisa mulai dengan listening dulu. Listen to the English songs, listen to people speak English, watch English movies, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak, I don't understand what they're talking about, don't worry. Gak apa-apa kalau kamu misalnya nggak mengerti apa yang mereka bilang. It's okay. Yang penting kamu immerse dulu yourself. Jadi kayak kamu tuh benar-benar terjun dulu ke English environment. Jadi biasakan dulu telinganya mendengarkan bahasa Inggris atau mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Soal mengerti atau enggaknya nanti di belakangan hari atau step berikutnya maksudnya ya. Jadi supaya kamu terbiasa dulu, dengerin aja. Kalau kamu sudah enjoy dengan bahasanya, pasti akan ada datang minat tersendiri bagi kamu untuk lebih develop lagi atau lebih mengembangkan lagi. Contohnya nih, you like to hear Ariana Grande songs. Jadi kamu pasti sudah kalau mau milih lagu udah pilih lagu dari lagu-lagu Ariana. And then kamu suka lagu-lagu Justin Bieber, pasti kamu juga ke Justin Bieber. Nah, dari mereka kamu udah bisa improve keberanian kamu untuk ngomong bahasa Inggris, atau at least kamu sudah terbiasa dengan kata-kata yang ada dalam lirik lagu untuk mengucapkannya sehari-hari. Jadi by listening that song, kamu juga trying to figure out the lyrics. Misalnya mungkin cari artinya dari Google Translate atau dari mana aja, dan kamu dapat artinya. Terus kamu bisa implementasikan ke dalam kehidupan kamu sehari-hari atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Jadi misalnya nih yang lebih simple, update status, love yourself gitu, ya kan? Nah, listening, the first thing you can do for, encouraging yourself. Jadi supaya kamu bisa lebih memberanikan diri dulu, kita harus terbiasa dulu. Listening, kemudian speaking. Maybe you feel like I have no words to say in English, or I have no vocabularies more in English. Jadi coba deh yang beberapa kamu udah tahu, terus yang udah beberapa kamu ngerti, kamu implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari juga, atau you can try to find friends. Nah, yang penting kamu tuh ngerasa bahwa kamu bisa mengimplementasikan, bisa menggunakan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari juga, atau waktu pas praktis kamu bisa menggunakan kata-kata tersebut. Jadi you try. Kalau misalnya kamu nggak ada partner to speak with, to have a dialogue with, kamu bisa kayak pakai handphone, terus juga rekam suaranya, atau juga kayak ambil video gitu. In front of the mirror, I always talk to myself. Jadi itu sebagian dari cara aku untuk practice my English. Atau kalau kamu misalnya orang yang, talkative person, energetic, like me, I can say that. I like to, find apps related to communication in English. Jadi pertama kali tuh aku pakai Interpulse ya. Jadi tuh kayak website gitu, kayak Yahoo as well. Ya udah kayak kita ngirim email kayak gitu. Jadi kita bisa cari orang-orang dari seluruh dunia yang kita juga bisa baca profile mereka. Jadi itu sebagai practice readingnya ya kan, bisa baca profile mereka, apa yang mereka sukain, terus juga apa yang mereka cari. Jadi ada beberapa tujuan di situ pastinya ya.
kayak dia untuk language exchange or you know like relationship too, friendship too. Jadi terserah sih. Jadi kamu bisa pilih-pilih orang yang sesuai sama kamu supaya bisa jadi teman untuk bicara seperti itu ya. Jadi pertama kali aku pakai Interpulse itu di tahun 2007 atau 2008 kalau nggak salah. Jadi pertama banget itu I'm sure I used to get a messy English. Jadi kayak benar-benar bahasa Inggrisku itu kacau balau. But something that I proud about myself, I encouraged myself the time and said something to him. And he immediately replied to my message. So I was like, oh my god, I got a message from him. I feel like, oh, he understood what I say. Jadi kayak yang, oh, berarti kalau bahasa Inggris itu kalau kita ngomong sama orang, kalau misalkan kata-kata kita ada yang salah, mereka tuh nggak masalah. Mereka ngerti apa maksud dan tujuan dari kata-kata kita gitu loh. Jadi kamu yang belum pernah atau nggak berani ngomong, jadi mulai sekarang you have to break down your fearness, karena yang penting itu bukan bagaimana sempurnanya kalimat kamu dalam penyampaian ketika kamu menggunakan bahasa Inggris itu, tapi apa topik atau poin yang pengen kamu sampaikan kepada teman lawan bicara kamu seperti itu. Oke? Jadi that's my tips for speaking. Terus kamu udah listening, terus juga udah speaking. Nah sekarang kamu ke reading supaya kembali lagi tadi immerse yourself into English environment. Kayak misalnya kamu baca-baca artikel yang bahasa Inggris, terus juga kayak blog yang bahasa Inggris gitu, atau juga meme yang bahasa Inggris. Pokoknya kamu coba terjun ke environmentnya bahasa Inggris gitu. So you feel get used to it. Jadi kalau kita udah terbiasa, jadi bakal lebih gampang untuk mengaplikasikannya. Seperti pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. That's right. Dulu aku itu benar-benar gak pernah habis pikir bahwa I will speak English to people. Jadi kayak itu impossible banget. Jadi aku pertama kali kursus bahasa Inggris ketika aku kayaknya di kelas 1 atau kelas 2 SMP dulu ya. Nah terus aku tuh kayak merasa minder sama teman-teman aku, karena pada saat itu mereka sudah jago-jago tuh membaca gitu kan. Terus juga kayak yang menjawab soal-soal, aku kayak gemetaran gitu. So I was really unconfident dengan mereka, jadi kayak minder banget gitu. Jadi waktu pas kepala sekolahnya itu atau prinsipalnya itu kan orang India, aku beranikan diri dong, kayak coba grading gitu kan, yang simple grading gitu sama sir itu, I forgot what is his name ya. Pertamanya aku kayak ngerasa bener nggak ini pengucapannya gitu, tapi begitu I said hi sir, how are you and what are you feeling gitu ya, tapi pronunciation-nya itu belum sebagus yang sekarang kayaknya ya. Jadi tuh kayak yang benar-benar masih pemula banget. Terus dia balik badan and then say, hi, I'm good. I still remember until now. Jadi sampai sekarang tuh masih ingat banget. Jadi dia responnya tuh kayak sumringah gitu, kayak benar-benar lagi memulai percakapan. Jadi I was feeling like, oh my god, begini ternyata. Nah mulai dari situ aku ngerasa kayak aku harus lebih sering ngomong gitu, supaya aku bisa punya banyak vocabulary. Aku baca kayak teks lagu juga bisa menjadi reading practice kamu, sambil kamu nyanyi, sambil kamu baca lirik lagunya kan. Nah sambil kamu melatih penghafalan kamu, pelafalan kamu maksudnya ya. Jadi kamu udah latih mendengarkan atau listening, terus juga sudah mulai speaking gitu ya. Nah kemudian step yang berikutnya adalah reading. Kamu juga udah coba bacain lirik lagu. Sekarang yang terakhir adalah writing. Bagi kamu yang pemula, kamu pengen challenge yourself into writing, atau kamu pengen nge-challenge kamu nulis bahasa Inggris itu, coba kayak copy paste aja dulu gitu. Copy paste itu kayak misalnya kamu tuh baca tuh, terus kamu misalnya kamu upload lagi ataupun update lagi ke status kamu dari meme misalnya bahasa Inggris, kamu update lagi. Nah waktu kamu ngebaca itu meme itu kan kamu sebenarnya sudah practice reading. Nah begitu kamu practice reading, kayak misalnya kita kalau sesuatu yang pengen kita ingat gitu, pengen banget gitu, pasti cepet gampang dapetnya gitu kan. Begitu kamu ngeliat itu, kamu juga bacain bentar, abis itu kamu kayak ketikan gitu ke status kamu. Itu kan practice juga gitu loh. Jadi itu bakal jadi kebiasaan juga, kayak kamu kayak get used to it gitu. Jadi kayak benar-benar kamu tuh bisa secara otomatis menuliskan kata-kata tersebut dengan baik dan benar
di waktu yang nanti, di waktunya nanti pasti akan ada gitu loh. Jadi sebenarnya English itu atau learning English needs to have a process. Jadi benar-benar butuh proses dan juga time ya. Jadi kamu nggak perlu kayak ngerasa aku udah berapa tahun les bahasa Inggris tapi nggak pernah dapat apa-apa gitu. Sebenarnya salahnya itu bukan di berapa tahunnya kamu ataupun di berapa lamanya kamu belajar bahasa Inggris, tapi sebesar mana minat kamu pengen tahu bahasa Inggris. Dan for me myself, I've been still learning English until now. Jadi kayak aku juga sekarang masih belajar karena belajar bahasa itu nggak akan pernah ada habisnya gitu loh. Karena kan selalu ada kata-kata baru gitu. Kayak kita aja banyak penggunaan kata-kata yang udah nggak baku lagi gitu kan kalau untuk percakapan sehari-hari. Nah sama kayak English juga seperti itu gitu loh. So you have to start first to speak up. Pokoknya kamu harus mulai dulu dengan bicara gitu. Nanti kalau kamu sudah ngerasa fine gitu ataupun kayak udah merasa relax gitu kan kalau mau ngomong sama orang gitu, ya udah nanti kamu tinggal dig more vocabularies, terus juga banyak banget lagi yang bisa kamu gali kalau pengen bisa bahasa Inggris tuh, kayak ada phrasal verbs, ada expression gitu ya. Kalau benar-benar mau bisa ngomong, jadi kamu harus bedain kamu pengen bisa ngomong atau hanya sekedar bisa menjawab soal-soal. Nah kalau aku sih pengen dua-duanya ya, bisa ngomong dan juga bisa ngejawab soal-soal. Okay guys, that's all about my experiences, the trick for me to improve my English, to accomplish my English skill, and then I give you my strategy or tricks how to implement it to my daily life. If you don't practice now, you will never know what is your lacking in English. Jadi kalau kamu nggak praktek atau kalau nggak kamu mulai dari sekarang, kamu nggak bakalan tahu apa kira-kira kekurangan kamu dalam bahasa Inggris. So, you have to start from now, okay? I hope you like this video. Thank you for watching. Bye.